البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan sirah. Kita masuk ke muka surat 26. Masih di Al-Mustawar Rabi' level yang keempat. Qala al-mu'allifu hafizahullahu ta'ala, ad-darsus sabi' awwalu jum'atin fil Madinah. Pelajaran yang ketujuh, Jumat pertama yang diselenggarakan di Madinah. An Abdurrahman ibn Ka'ab ibn Malik rahimahullah. Abdurrahman ini dari ulama tabi'in, ayahnya ma'ruf sahabat. Qal kuntu qaida abi, saya adalah pemandu ayah saya. Ka'ab bin Malik Al-Ansari yang mengikuti Baiat Aqabah dan kemudian mengikuti perang Uhud dan seterusnya. Kecuali yaitu perang Tabuk beliau tak ikut. Perang Badar tak ikut, memang tidak wajib. Tapi Baiat Aqabah, sumpah setia melindungi Nabi dan sebagainya, dia ikut. Hina dzahaba basaruh, tatkala beliau buta, yaitu pandangan matanya sudah hilang, sudah tua. Fakuntu idza kharajtu bihi ilal jum'ah, maka jika saya keluar membawanya menuju ke sholat Jumat, fasami al adzana biha, beliau mendengar azan untuk Jumat, shalla ala Abi Umamah. Disebutkan dalam catatan kaki, da'alah, mendoakan. Bukan betul-betul sholat, tapi mendoakan Abu Umamah As'ad ibnu Zurarah Al-Ansari. Seperti yang pernah kita lewati, beliau adalah peserta peserta Baiat Aqabah kedua, As'ad bin Zurarah. Qal fama kasahinan ala dzalik, makasa artinya tinggal atau berdiam. Hinan yaitu sementara waktu dalam situasi seperti itu, yaitu berdoa. La yasma'ul adzana lil jum'ah, beliau tidak mendengar azan Jumat illa shalla alaihi wastaghfaralah, kecuali beliau mendoakan kebaikan untuknya dan memohonkan pengampunan baginya. Kenapa memilih selesai waktu azan kira-kira? Kenapa? Kenapa selesai waktu azan ya? Sebab waktu azan kenapa? Istilahnya menjawab azan ada, tapi yaitu doa di situ memang mustajab. Nabi SAW mengatakan sintani la turaddani au qallama turaddani, dua amalan yang tidak tertolak atau jarang tertolak. Yang pertama doa indan nida, doa tatkala ada azan. Yang kedua hina wa indal ba's hina yulhimu ba'dhum ba'dha, tatkala ada peperangan, satu pasukan menyerang pasukan yang lain. Jadi beliau memilih waktu mustajab, waktu untuk doa dikabulkan. Baik. Kemudian dikatakan di sini qal faqultu li nafsi, saya berkata dalam diri saya sendiri, wallahi inna hadza bi la ajab. Inna hadza bi la ajzun. Demi Allah, ini adalah kelemahan untuk saya sendiri. Yaitu kenapa saya tidak bertanya sejak dulu sampai sekarang, saya belum tanya juga. Allah as'alahu, yaitu saya tidak bertanya kepadanya, malah ada apa dengannya. Idza sami'al adzan lil jum'ah, jika beliau mendengar adzan Jumat, shalla ala Abi Umamah, beliau mendoakan untuk Abu Umamah As'ad ibni Zurarah. Bawa pentak.
Bawalah pen, lihat apa yang harus ditulis, apa makna sholat. Kucing biar sibuk sendiri dengar zikir. Nah, kita menulis faedah. Apa yang tidak dipahami ya ditulis. Qal fa kharajtu bihi fi yaumi Jum'ah. Kemudian saya keluar membawanya pada suatu hari Jumat. Kama kuntu akhrut, seperti biasa saya keluar. Falamma sami'al adzan, tatkala beliau mendengar adzan lil Jum'ah, shalla alaihi wastaghfaralah. Beliau bersolawat untuknya, yaitu mendoakan dan memohonkan pengampunan baginya. Qala faqultu lahu ya abati malaka idza sami'tal adzan lil Jum'ah. Maka saya bertanya kepadanya, wahai ayahku, ada apa denganmu? Jika engkau mendengar adzan Jumat, shalaita ala Abi Umamah, engkau mendoakan untuk Abu Umamah. Faqal ai bunai, wahai anakku, kana awwala man jamma abina bil Madinah. Dia adalah orang yang pertama kali mengadakan ibadah Jumat. Jamaah yaitu ibadah Jumat. Kalau jamaah mengumpulkan, tapi jamaah yaitu mengadakan, menyelenggarakan ibadah Jumat. Bina dengan kami, yaitu mengimami kami bil Madinah, di Madinah. Jadi beliau yang mensunahkan tersebut di Madinah. Jelas Nabi datang ke Madinah nanti-nanti. Pertanyaannya, apakah di waktu itu memang sudah ada syariat ibadah Jumat? Ada nggak kira-kira? Dohirnya sudah ada, tapi Nabi waktu itu belum tiba di sana, belum tiba di Madinah. Ada yang mengatakan pertama kali Jumat yang dilakukan Nabi adalah di mana? Di Kuba. Sebelum beliau betul-betul masuk ke kota Madinah, kemudian membina Masjid Nabawi. Maka yang pertama kali menyelenggarakan itu di kota Madinah adalah As'ad bin Zurarah. Dohirnya adalah apa? Tahu, ini Nabi mensyariatkan, cuma Nabi belum tiba di Madinah dan belum membina Masjid Nabawi. Nah, di Madinah ada masjid-masjid lain, karena apa? Masing-masing kabilah memiliki masjid seperti yang disebutkan diisyaratkan di dalam hadis Ibni Umar muttafaqun alaih. Setiap kabilah punya masjid. Disebutkan dalam catatan kaki, ini diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq sebagaimana dalam Sirah Ibnu Hisham, sanadnya hasan. Thayyib. Adapun untuk surat Al-Jumu'ah, dohirnya turunnya itu Nabi sudah di Madinah atau belum? Surat Al-Jumu'ah, iya jelas dohirnya sudah. Buktinya apa? Ya Ma'ruf, yang dalam cerita itu banyak sahabat keluar untuk melihat perniagaan kafilah dagang yang datang. Wataraku kako ima, mereka meninggalkanmu dalam keadaan berdiri. Dohirnya Nabi sudah ada. Jadi surat Al-Jumu'ah itu ada dalam keadaan Nabi sudah di Madinah, tapi kewajiban ibadah Jumat sudah ada lebih awal. Mungkin apa? Dengan lewat hadis, bukan lewat Al-Quran, lewat hadis. Nah, Al-Quran datang memberikan nasihat. Qul ma indallahi khairul minal lahwi wa minat tijarah. Katakanlah bahwasanya yang di sisi Allah itu lebih baik. Khairul lakum, lebih baik untuk kalian daripada perniagaan dan permainan. Baik, sekarang kita masuk ke muka surat 27 Ad-Darsus Samin, pelajaran yang ke-8, As'ilah. Yang pertama, man huwa qaidu Ka'ab bin Malik min bani. Siapa yang memandu, menuntun Ka'ab bin Malik dari anak-anaknya? Oh ya? Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik, tamam. Siapa yang ingat sanad yang di dalamnya ada Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik selain peristiwa tertinggalnya beliau dari perang Tabuk itu, Ka'ab bin Malik? Hadis apa itu? Nasamatul mu'min ta'kulu min simaril jannah. Jiwa atau ruh orang mukmin itu makan dari buah-buah surga. Yang sanadnya sangat cantik itu. Imam Ahmad meriwayatkan dari Imam Syafi'i, Syafi'i meriwayatkan dari Malik, Malik meriwayatkan dari Az-Zuhri, Az-Zuhri meriwayatkan dari Abdurrahman ini. Abdurrahman meriwayatkan dari ayahnya yaitu Ka'ab bin Malik. Baik, ini beliau Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik.
Yang kedua, madza kana yaqulu Ka'ab bin Malik? Apa yang diucapkan oleh Ka'ab bin Malik idza sami'al adzan lil jum'ah? Jika mendengar adzan Jumat, apa yang beliau ucapkan? Apa yang beliau lakukan? Siapa? Mendoakan siapa? Iya, mendoakan siapa? As'ad bin Zurarah, iya, Abu Umamah. Ini menunjukkan orang-orang soleh mengingat jasa-jasa dari orang soleh lainnya. Berjasa begini, berjasa begitu, kemudian didoakan baik-baik. Baik. Kemudian yang ketiga, man huwa awwalu man shalla bin nasil jum'ah bil Madinah. Siapa orang yang pertama kali sholat mengimami manusia ibadah Jumat di Madinah? Ya, iya, As'ad bin Zurarah. Padahal beliau ini sahabat yang masih muda. Tapi apa? Mungkin hafalannya memang lebih baik dari yang lain. Dan memang beliau salah satu pemimpin Ansor. Baik. Yang bawah insya Allah tak perlu. Kemudian kita masuk ke muka surat 29. Al-Wahdatus Salisah, juz yang ketiga. Al-Hijratu ilal Madinah. Hijrah ke Madinah. Jelas ini terulang ya. Cuma di kitab-kitab yang lama itu ditulis secara singkat dengan huruf besar-besar. Nah, yang kali ini hurufnya agak kecil dan diperdalam. Jadi ilmunya dimurajaahi oleh beliau, diulang lagi tapi dengan tambahan-tambahan secara lebih mendetail. Ayo, hijrah ke Madinah tahun berapa? Perlu dilihat dari sisi ini atau mungkin dari sisi ini. Hijrah ke Madinah tahun berapa? 2000, 2004, 2024 atau agak susah? Ya? Berapa? 50 kenabian. Sedikit lagi kok ya. 40 kenabian. Apa? Berapa? Bukan. Ya. Usia Nabi 53, betul. Cuma tahun berapa berarti beliau hijrah? Ya, tahun berapa? 1 Hijriah, betul. Ayo, dari sisi Hijriah jelas tahun 1. Kalau dari sisi kenabian ya 13. Iya, 13, betul. Ayo. Waktu Nabi hijrah, betul kota umur berapa? Kosong. Kosong kan minus. Minus. Baik. Untuk Masehi ya tinggal dikira-kira sendiri. Baik, masuk ke muka surat 30. Ad-Darsul Awal, Bidayatul Hijrati ilal Madinah. Permulaan hijrah ke Madinah. Ba'da bai'atil aqabatis saniyah. Setelah bai'at Aqabah kedua, dan itu sebenarnya tidak disebut di sini ya, tapi ma'ruf, yaitu ketika selesai bai'at, dalam keadaan bai'atnya itu terang-terangan atau rahasia? Iya, rahasia. Orang Mekah belum boleh tahu, bahaya nanti terjadi penyiksaan kah atau apa. Tapi tahu-tahu ada yang membocorkan. Siapa yang ingat? Tapi anak nggak nyebut kemarin tuh ya. Anak nggak bocorkan. Tapi mungkin ada yang tahu siapa yang membocorkan cerita itu di waktu itu ke orang Makkah. Siapa yang membocorkan cerita itu? Ya? Ya? Bukan. Tak mungkin sahabat rela membocorkan cerita itu ke orang Makkah. Yahudi tak. Ya? Bukan, mereka tak tahu ya. Nasoro? Oh, Nasoro jauh. Tapi apa? Yaitu setan. Disebutkan dalam riwayat itu, riwayatnya sahihah. Setan berteriak, wahai penduduk Makkah, ini orang-orang Yasrib kumpul dengan Muhammad untuk baiat. Maka Rasulullah SAW mengatakan, hadihi azimatu Aqabah. Ini adalah krisis Aqabah. Aku akan menghadapi engkau, wahai setan. Jadi setan yang berseru. Makanya orang-orang Makkah, mereka langsung keluar, pergi ke Aqabah. Tahu-tahu tapi Aqabah sudah kosong. Dan orang-orang Madinah sudah pulang. Nah, setan, ya namanya setan-setan ya, ingin mengacau baiatnya Nabi dengan para sahabat tadi. Tapi siapa orang Makkah yang ikut
duduk di dalam baiat itu walaupun dia belum Islam ya. Iya betul, Abbas bin Abdul Muthalib. Ya, jelas beliau melindungi anak buahnya. Abbas siapa? Nabi Muhammad anak buah betul ya. Ayo. Baik, kata beliau di sini adzinan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li sahabati bil hijrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan untuk para sahabat berhijrah ilal Madinah, ke Madinah. Fa bada'a sahabatu bil hijrati ilal Madinah. Para sahabat mulai untuk hijrah ke Madinah. Itu setelah apa? Baiat Aqabah kedua. Sebelum itu hijrahnya kemana? Sebelum itu para sahabat hijrahnya ke negara mana? Negara mana? Paris, Persia, Belgia. Iya, ke Habasyah betul. Baik. Qal wa kanat tusamma Yasrib. Waktu itu dinamakan di masa lampau dinamakan Yasrib, artinya berdosa. Yasrib berdosa emang. Nah, kemudian Nabi menukar dengan nama Thaibah atau Thayyibah, negeri yang bagus. Kemudian dikatakan apa? Madinatun Nabi, lalu dipanggil Al-Madinah. Fakana min awwali man hajar, termasuk yang pertama kali berhijrah adalah Mus'ab ibnu Umair wa ibnu Ummi Maktum. Mus'ab bin Umair, dia anak bangsawan di Makkah, tapi tatkala dia masuk Islam, maka dia diboikot oleh ibunya. Tidak mendapatkan makanan, minuman, tidak mendapatkan duit. Akhirnya apa? Saking miskinnya, beliau kulitnya itu sampai apa? Sampai kurus, kering, mengelupas. Nabi kalau melihatnya itu terharu dengan apa? Mus'ab bin Umair, padahal dia putra bangsawan tapi rela untuk menyebelahi Nabi. Tahu ajaran Islam itulah yang benar. Beliau hijrah, termasuk yang pertama kali hijrah bersama Ibnu Ummi Maktum. Siapa yang ingat namanya? Siapa Ibnu Ummi Maktum itu? Namanya siapa? Ya, Abdullah, betul. Baik. Ibnu Ummi Maktum sebagai sebab turunnya surat apa? Sebab ya? Abasa. Iya betul, Abasa wa tawalla. Baik. Kana yu'allimani ahlal Madinatil Qur'an. Mereka berdua mengajarkan Al-Qur'an kepada penduduk Madinah. Wa hajara Ammar ibnu Yasir, hijrah pula Ammar bin Yasir, wa Bilal ibnu Rabah, wa Sa'ad bin Abi Waqqas. Baik. Siapa yang ingat keutamaan Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma? Apa yang diingat ya kira-kira ya? Ammar bin Yasir apa yang diingat? Ayah dan ibunya bagaimana? Iya. Iya, yang pertama kali mati syahid di Makkah. Yaitu apa? Yasir dan Sumayyah. Nah, Ammar bin Yasir ini menjadi sebab turunnya ayat apa itu ya? Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Baik, dan Rasulullah mengatakan Ammar ibnu Yasir qad khalata al-imanu basyasyatah atau basyasyatah qalbi. Ammar bin Yasir, keimanan itu telah mencampuri seluruh jantungnya dan sampai ke selaput jantungnya. Menunjukkan imannya itu sangat bagus. Dan beliau mengatakan apa? Wahai Ammar, qatalathu fi'atul baghiyah. Kasihan Ammar, nanti dibunuh oleh kelompok yang baghiyah, yang memberontak. Yad'uhum ilal jannah wa yad'unahu ilan nar. Dia mengajak mereka ke surga, tapi malah mereka mengajak dia ke dalam neraka. Ini diantara dalil-dalil tentang keutamaan Ammar bin Yasir. Dijamin beliau masuk surga. Bilal bin Rabah, siapa yang ingat? Kira-kira apa ya Bilal bin Rabah? Apa yang perlu kita ingat ya? Iya, termasuk muadzin pertama. Bahkan apa? Termasuk yang mendahului Nabi untuk apa? Membukakan pintu surga sebagai pelayan Nabi. Apa keutamaan Bilal sehingga beliau didengar langkah selipernya di dalam surga? Keutamaan beliau apa? Selain beliau muslim sahabat, kenapa beliau diizinkan masuk surga dengan cepat macam itu? Iya, beliau apa? Selalu menjaga sholat setelah wudhu, menjaga wudhu dan sholat setelah wudhu. Ayo, tayyib. Dia mengatakan tidak ada amalan yang paling saya harapkan setelah Islam
kecuali setiap kali saya berhadas saya berwudu, dan setiap kali saya berwudu saya sholat sesuai dengan yang Allah tetapkan. Ini menunjukkan sholat wudu itu tidak dibatasi 2 rakaat, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Itu beberapa keutamaan Bilal bin Rabah. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas. Siapa yang ingat keutamaannya Sa'ad? Apa aja ya kira-kira ya? Terkenal apa beliau Sa'ad bin Abi Waqqas? Ya, termasuk yang pertama melepaskan anak panah. betul. Awwalu man rama bisahmin fisabilillah, ya Sa'ad bin Abi Waqqas. Baik, beliau menyebutkan keutamaannya dan menyebutkan beliau itu adalah salah satu dari 7 orang yang pertama masuk Islam dan seterusnya. Kemudian beliau mengatakan, kalau sholatku itu buruk seperti yang dituduhkan oleh Bani Sa'ad, Bani Sa'ad atau Bani As'ad, kata Bani Asad, Bani Asad, sungguh aku rugi kalau begitu. Ini beliau menyebutkan keutamaannya ketika beliau direndahkan oleh sebagian Bani Asad. Dan juga apa? Keutamaan Sa'ad bin Abi Waqqas apalagi? Siapa yang ingat? Ya? Iya betul. Al-Asyarah Al-Mubasysyirin lahum bil jannah, salah satu dari 10 itu. Termasuk juga apa? Siapa yang ingat? Mu? Gimana kita bayangkan mu itu apa ya? Mujabud dakwah, ya, doanya dikabulkan. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Asakir, sanadnya sahih di dalam kitab Tarikh Dimashq, ketika ada orang mencaci maki, ada orang naik kendaraan, naik onta. Dia di atas ontanya itu dia mencaci maki Ali bin Abi Thalib. Maka beliau menasehati, tak boleh engkau mencaci maki Ali, beliau keutamaannya begini. Tapi dia terus mencaci, maka beliau mengangkat tangan mendoakan kecelakaan orang itu. Langsung dia jatuh dan ditanduk oleh hewannya sendiri. Sampai perutnya robek. Dan banyak di situ disebutkan contoh-contoh keutamaan Sa'ad bin Abi Waqqas dari sisi dikabulkannya doa. Qal wa hajara Umar bin Khattab. Umar ibn Khattab juga hijrah membawa anaknya. Membawa siapa anaknya? Ya. Iya, membawa Abdullah berhijrah, hijrah sama-sama. Umar mengatakan, aku besok akan hijrah. Barang siapa ingin menghadang, sila menghadang. Oh, tak ada yang berani menghadang. Baik. Yang lain-lain dihadang, tapi mereka takut. Dengan Umar. Nah, sebelum itu, kenapa mereka takut? Karena sebelum itu pernah mereka gaduh dengan Umar. Tatkala beliau mengumumkan masuk Islam, beliau bersyahadat, langsung Langsung beliau dikeroyok, gaduh oleh orang-orang Makkah. Disebutkan oleh anaknya, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari atau Bukhari dan Muslim. Anaknya yaitu Abdullah melihat ayahnya mengumumkan itu, kemudian langsung dikeroyok orang banyak sekali. Mereka gaduh sejak matahari terbit sampai matahari di atas. Berapa jam ya gaduh itu. Nah, beliau duduk. Sementara yang lain letih tapi masih boleh berdiri. Maka Umar mengatakan, lakukan apa yang kalian ingin lakukan. Demi Allah, kalau jumlah kami nanti 300, kalian akan tahu nanti. Nah, doa beliau terkabul. Nanti di waktu pasukan sudah 300 apa itu? Perang apa? Iya, perang Badar. Nah, ketahuan ternyata orang kafir yang jumlahnya 1000 kalah. Ini Umar. Baik. Kemudian yang berikutnya, wa qadimal madinata ma'ahu isruna minal muhajirin. Ada 20 orang yang hijrah menyertai Umar. Tiba di Madinah. Kemudian wa raja'a ammatu man kana fil Habasyah. Hampir semua yang ada di Habasyah itu pulang ilal Madinah, maksudnya pulang ke semenanjung Arab tapi bukan ke Mekah ya. Istilahnya pulang roja'a, tapi tak betul-betul pulang ya ke Mekah nanti. Tapi pulang ke Jaziratul Arab, langsung menuju ke tempat hijrahnya Nabi yaitu Madinah. Wa kana awwalu baitin hajar. Oh, tapi di sini nanti beliau pakai rafa ya Abu, berarti wa kana awwala baitin hajar. Bait maksudnya adalah ahlul bait, keluarga yang pertama kali hijrah ke Habasyah adalah Abu Salamah Abdullah bin Abdul Asad al-Mahzumi wa zaujatuhu,
Ummu Salamah Hindun bintu Abi Umayyah. Abu Umayyah namanya Hudzaifah. Al-Mahzumiyah. Bani Mahzum ini apa namanya istilahnya? Bangsawan orang Makkah, bangsawan Quraisy, Bani Mahzum. Selain Bani Abdul Muttalib. Itu pun peristiwanya sangat menyedihkan, yaitu mereka dari pihak wanitanya melarang untuk Ummu Salamah ikut. Sementara dari pihak laki-lakinya membiarkan untuk yang laki-laki berangkat. Nah, Abu Salamah terpaksa berangkat lebih dahulu membawa anaknya, tapi dilarang oleh pihak perempuan, bukan Ummu Salamahnya, tapi keluarganya itu. Engkau boleh pergi, tapi jangan bawa anak istrimu. Terus terjadi perebutan, malah akhirnya apa? Anaknya jadi luka-luka, masih bayi, diperebutkan. Disebutkan anaknya meninggal karena peristiwa itu. Nah, kemudian Ummu Salamah sedih, akhirnya keluarganya tak tega, dia diizinkan untuk menyusul suaminya. Kemudian wabaqiyan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam di Makkah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap tinggal di Makkah yang taziru idnallahi lah, menantikan izin Allah untuknya bil hijrah, yaitu izin khusus. Izin umum semua sudah diizinkan. Ilal Madinah, ke Madinah. Setelah itu disebut nggak perinciannya? Tak disebut ya. Siapa yang menemani Nabi hijrah? Iya, Abu Bakar. Siapa yang menggantikan Nabi tidur di tempat tidurnya? Ya. Iya, Ali. Kenapa perlu menggantikan? Kenapa perlu menggantikan? Iya, karena orang musyrikun bertekad untuk malam itu kalau Nabi keluar untuk hijrah ke atau keluar untuk ke masjid, akan segera ditebas dengan pedang. Dan hadisnya sahih, yaitu tatkala orang-orang Makkah mereka berkumpul di Darun Nadwah untuk memikirkan apa yang harus dilakukan terhadap Muhammad ini. Ada yang mengatakan sebaiknya kita tangkap saja dia. Maka tahu-tahu ada seorang bapak tua dari Najd mengatakan itu bukan ra'yu yang baik. Kalau dia cuma ditangkap, nanti orang Madinah masuk menyusup melepaskan dia nanti. Bapak dari Najd siapa namanya? Siapa bapak tua dari Najd itu ya? Iya, iblis Abu Murrah. Iya, bapak kepahitan. Dia menyamar jadi manusia. Ada yang mengatakan kita usir saja dia dari Makkah biar kita santai di Makkah. Maka bapak tua tadi mengatakan kalau dia diusir nanti dia membuat kerajaan besar di Madinah. Lalu orang-orang itu mengatakan, lalu apa sebaiknya? Nah, bapak itu mengatakan sebaiknya masing-masing kabilah memilih pemuda yang jalid. Jalid berarti apa? Yang cerdas, yang kuat. Kemudian masing-masing diberi pedang. Kemudian masing-masing nanti akan bersatu memukul Muhammad dengan sekali tebasan sehingga darahnya tersebar ke semua kabilah. Sehingga Bani Abdul Muttalib tidak mampu membalas dendam. Mereka akan siap menerima diat. Nah, kita kasih diat. Kasih 100 ekor unta. Nah, baru orang-orang itu percaya, oh itu pendapat yang bagus. Mereka ikut pendapat bapak tua tadi, pendapat si iblis itu. Nah, makanya malam itu langsung mereka mengepung rumah Nabi Muhammad SAW. Tapi jelas Nabi lebih tahu situasi dengan izin dari Allah Ta'ala. Nah, Nabi menyuruh untuk Ali bin Abi Thalib tidur di tempat Nabi biasa tidur. Dan kepalanya ditutup dengan selimut. Ketika beliau keluar, beliau membacakan, siapa yang ingat membacakan apa waktu itu? Surat apa yang dibacakan? Surat apa? Iya, dalam surat Yasin, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Sanadnya sahih peristiwa itu. Kami jadikan di hadapan mereka ada dinding dan di belakang mereka dinding dan kami tutupi mereka sehingga mereka tidak mampu melihat. Kemudian Nabi meletakkan apa? Iya, meletakkan tasya di kepala orang-orang itu. Sambil mengatakan syahatil wujuh, wajah-wajah yang buruk. Nah, setiap kali mereka tertidur.
Setiap kali mereka bangun, mereka tengok Muhammad masih di dalam tidur, tunggu dia keluar. Sehingga dengan itu malah Nabi sudah berjaya untuk keluar dari Makkah dan bersembunyi di Gua Kelam. Ah iya, Gua Sur, betul. Yes. Akhirnya beliau membatasi cerita sampai di sini ya. Ya. Kenapa? Apa? Ajiz, lemah. Yaitu Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik mencela diri sendiri. Ini kelemahan. Kenapa sekian lama ayah berbuat ini saya tidak bertanya. Baik. Sekarang kita masuk ke muka surat 31. Ad-Darsul As-Sani, pelajaran kedua, Al-As'ilah. Yang pertama, mata adina. Mata adina ka udina ya? Adina. Mata adinan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li sahabati bil hijrah. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan sahabat untuk hijrah? Bila diizinkan? Iya, setelah Baiat Aqabah kedua. Iya, para sahabat Ansar sudah mempersiapkan untuk Nabi dan para sahabat pindah ke sana. Yang kedua, mahiyal biladul lati hajara ilaihan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Apa negeri yang mana Nabi hijrah ke situ, ya? Apa tadi? Negeri yang Nabi hijrah ke situ, nama negerinya apa? Madinah, iya. Ada nama selain Madinah, dulunya apa Madinah? Namanya apa? Nama lama Madinah apa? Ingat tak? Apa? Berdosa. Iya sih, cuma bahasa Arabnya. Apa? Iya, Yasrib, iya, artinya sih berdosa. Nah, Nabi menukar nama yang buruk dengan nama yang baik. Ditukar jadi apa? Ditukar jadi apa? Ini para sahabat yang menyatakan Madinah, lalu disebutkan dalam Quran Madinah. Iya, Thayyibah dan Thayyibah. Atau apa? Thayyibah. Jadi ada 3 qiraah, semuanya betul. Thayyibah dan Thayyibah. Negeri yang baik. Iya, Nabi mendoakan keberkahan 2 kali lipat dibandingkan dengan keberkahan untuk Mekah. Di sini ada kok ya, yang ketiga ini. Madaka natusama qabla hijrah. Apa nama kota tersebut sebelum hijrah? Ya, Nabi sudah berkata kepada para sahabat di dalam hadis muttafaqun alaih itu, sesungguhnya diperlihatkan kepada saya, yaitu di alam mimpi, mahjar kalian, tempat hijrah kalian adalah apa? Yaitu tempat yang di situ banyak pohon kurma. Maka semula disangka tempatnya adalah Thaif, karena Thaif subur, banyak pohon kurma juga. Kurma, anggur, dan lain-lain. Tapi kemudian Allah memperlihatkan bahwasanya di sekeliling tempat itu ada harroh, yaitu apa? Hamparan batu-batu yang hitam itu di sekeliling Madinah itu. Akhirnya terpahamlah mereka, oh bukan di Thaif, tapi lebih jauh lagi di Madinah. Thaif tempatnya orang waktu itu sedang sombong dan kufur dan menolak Nabi. Sedangkan Madinah orangnya tawadhu, siap menerima kebenaran dan bahkan melindungi Nabi. Kemudian yang keempat, man huwa awwalu man hajar. Siapa yang pertama kali hijrah? Atau perlu diperinci, iya? Bahasa apa tadi jawabannya tak jelas ya? Yang pertama kali hijrah, apakah akan disebutkan? Ya, yang pertama kali hijrah ke mana? Ke Madinah atau ke Habasyah? Pilih salah satu. Yang pertama kali hijrah ke Habasyah siapa? Nama sahabatnya atau nama istrinya? Bukan Salamahnya tapi? Iya, Abu Salamah dan istrinya siapa istrinya? Ummu Salamah ya, Abu Salamah dan Ummu Salamah. Kalau ke Madinahnya? Siapa? Mus'ab, iya, Mus'ab bin Umair. Ayo, tayyib. Mana tadi? Yang kelima, man huwa awwalu baitin hajara ilal Madinah. Apakah disebut dalam dars?
Keluarga yang pertama kali hijrah ke Madinah siapa? Ada nggak di sini? Kan salah cetak ya? Salah cetak. Karena kalau dalam bukunya kan karena awwala baitin hajara, ataukah itu maksudnya ya, yaitu mereka termasuk yang hijrah ke Habasyah, tapi kemudian apa? Yang pertama kali hijrah adalah Abu Salamah, yaitu hijrah ke Madinahnya. Mungkin ya, yaitu setelah pulang dari Habasyah, karena memang di Habasyah pun mereka termasuk yang pertama, tapi bukan pertama betul-betul. Berarti akhirnya di sini beliau menetapkan yang pertama kali ke Madinah dari keluarga juga mereka. Oh iya, kalau begitu. Kemudian yang ketiga, ukur salasatan minal muhajirin al awalin. Sebutkan 3 orang yang hijrah pertama. Yang disebut di dalam daras tadi. Ya. Mus'ab bin Umair, Ibnu Ummi Maktum. Siapa lagi? Ada Ammar bin Yasir. Ada lagi? Iya, Bilal bin Rabah. Nah, Umar nanti-nanti. Tapi ya termasuk yang pertama. Cuma bukan hari-hari pertama. Ada lagi. Yang ketujuh hal. Hajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam fi awwali man hajar. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah di dalam rombongan yang pertama kali hijrah? Ya. Ya atau tidak? Iya, jawabannya tidak. Nabi nanti. Abu Bakar mengajak Nabi untuk segera hijrah, tapi Nabi menyuruh untuk nanti. Tunggu ada perintah khusus. Yang setelahnya baru akan menceritakan rincian hijrahnya Nabi, perjalanan. Berarti tak perlu kita bahas sekarang. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Ya? Ya? Abu As'ad bin Zurarah, beliau orang Madinah. Kenapa pertanyaan? Abu siapa? Abu Umamah, Abu Salamah. Yang mana? Nah, dohirnya yang beliau tetapkan di sini Abu Salamah dan Ummu Salamah, keluarga yang pertama kali hijrah ke Madinah. Tapi kalau kita lihat sebenarnya di dalam riwayat Muslim, Ummu Salamah mengatakan keluarga yang pertama kali hijrah ke Habasyah, mungkin dua-duanya. Mereka pertama kali ke sana termasuk yang pertama, untuk Madinah juga termasuk keluarga yang pertama, mungkin keutamaan banyak. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.